Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Bacaan ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Ambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Dan perlu kamu ketahui, bacaan ini juga bisa vice versa, untuk energi dan pesannya bisa kebalik. Bila tidak cocok, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Ya, bisa jadi atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada Ten of Cups, Eight of Wands, ada Knight of Pentacles, Ace of Cups, Two of Cups, King of Swords, ada Temperance, Strain untuk di bottom of the deck kamu, ada Judgment, dan juga ada Knight of Swords. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu bukan Knight of Swords di sini ya. Ya, lengket tadi nih. Four of Pentacles. Ya. Kondisi emosinya di minggu ini sangat-sangat percaya diri, tapi juga di satu sisi ada kalanya kamu ngerasa kurang yakin, kurang percaya diri untuk mengerjakan tugas ataupun proyek yang kamu tangani. Ya. Ada kekhawatiran, ada rasa khawatir ya mengenai keuangan. Ya, pengen ngebantu tapi takut nanti untuk kebutuhan-kebutuhan lain gak terpenuhi. Ya, ada beberapa di antara kamu ini kalau melakukan pengeluaran sangat ekstrim, bahkan tidak memikirkan hari esok. Tapi ada juga sebaliknya ya, yang malah sangat-sangat berpikir sekali untuk melakukan pengeluaran. Kamu memikirkan tabungan kamu untuk kebutuhan. Ada ini beberapa di antara kamu pernikahan, ada yang pengen jalan-jalan. Ya, di minggu ini sangat sibuk sekali dengan banyak aktivitas ya, banyak pekerjaan yang kamu tangani. Ya, dan sepertinya harus diselesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya dalam 1 hari harus selesai gitu. Nah, itu harus selesai semua ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih merindukan rumah ya, merindukan keluarga, pengen sekali pulang kampung ya, pulang ke kampung halaman. Untuk kamu yang kerja di luar kota yang jauh dengan keluarga ya. Ya, ada Knight of Pentacles. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini adalah sosok yang sangat detail di dalam melakukan pekerjaan, detail di dalam menganalisis situasi. Bahkan ketika kamu dealing dengan dokumen-dokumen pendataan gitu ya, kamu teliti ini orangnya gitu. Cuman kadang-kadang karena terlalu detail bisa jadi membuat kamu ragu untuk melangkah, ragu untuk membuat keputusan atau tindakan. Ya, ada semacam ini ya, keinginan untuk selalu upgrade, selalu hasil pekerjaan kamu itu terlihat perfectionist, terlihat sempurna gitu. Namun di sini saya melihat kendala kamu di sini justru itu gitu ya, terlalu pengen semuanya sempurna, detail, sampai ke akar-akarnya gitu. Misalnya kalau kita ngebahas masalah nih gitu ya, kalau dibahas terus gitu sampai ke akar-akarnya nggak selesai gitu ya. Nah, perlu juga di sini kamu bisa memiliki sikap, ibaratnya you look at the bigger picture gitu, melihat dari gambaran besarnya gitu, nggak usah terlalu ditelusuri sampai jauh banget sampai ke akar-akarnya. Bisa-bisa kamu nggak akan
jalan-jalan di sini, nggak akan selesai tugas tanggung jawabnya di sini gitu. Ya, ada rencana gitu ya, mau mengerjakan suatu project misalnya, ada plan yang udah kamu buat gitu ya. Oh, harus begini, begini gitu ya. Semuanya udah terstruktur nih. Udah dibuat rancangannya gitu ya. Tapi karena terlalu pengen sempurna banget gitu ya. Jadi lama dia siapnya. Sementara di sini kamu sudah didesak gitu ya. Didesak oleh atasan, ya didesak juga deadline, didesak juga dengan kebutuhan hidup. Kalau nggak selesai ya nggak ada income. Beberapa di antara kamu saya ngelihat di sini mengalami yang namanya pertumbuhan positif emosional ya. Pengalaman emosional yang positif yang kamu dapatkan di lingkungan keluarga dengan orang-orang yang mencintai dan mencintai kamu, dan kamu juga mencintai mereka. Ya, saya ngelihat ada semacam kesempatan-kesempatan juga bagi kamu di sini untuk melakukan atau mengerjakan suatu proyek dengan cara yang baru. Ya, sepertinya ada bentuk komunikasi nih yang membukakan cara pandang kamu di sini dengan orang terdekat kamu ya. Jadi yang tadinya kamu menggunakan strategi A gitu ya, kamu pengen coba nih dengan cara B gitu ya. Ada beberapa di antara kamu di sini akan mendapatkan hadiah kabar dari orang terdekat kamu ya, dari keluarga. Tadinya belum nggak ada komunikasi ya, jadi ada komunikasi nih gitu. Bisa jadi ini adalah teman lama ya, udah lama nggak ada komunikasi, jadi ada komunikasi gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu rindu sama keluarga ya. Ya, jadinya ya menjalin komunikasi di sini nih untuk melepaskan kerinduan. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang memperoleh hubungan yang semakin dekat nih dengan keluarga ataupun dengan teman kamu yang tadinya udah lost contact gitu ya. Jadi semakin dekat lagi ya. Ada berupa perjalanan, bisnis travel ataupun project yang harus kamu tangani, tapi sepertinya ada keraguan di sini, belum yakin. Ya, kamu mempertimbangkan sepertinya semuanya ya, berdasarkan untung ruginya ya, waktu yang harus kamu habiskan untuk mengerjakannya, bisa apa enggak gitu ya. Juga kamu mempertimbangkan kualitas kerjaan kamu. Beberapa di antara kamu di sini nggak mau asal kerja aja gitu. Kamu juga pengen hasil dari pekerjaanmu itu berkualitas, memiliki nilai ya, semacam gitu ya. Ada temperance, ada strength. Tapi di sini ya, kamu ini dealing dengan di mana ya? Dengan waktu gitu ya. Waktu, kualitas, juga pekerjaan yang sangat banyak. Nah, harus bisa adjust artinya menyesuaikan. Memang kita pengen ya pekerjaan kita itu sempurna gitu, tapi juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan, waktu yang kita miliki gitu ya. Jadi bergerak cepat di sini sangat baik. Kalau terlalu detail nih ya, terlalu dalam diusut gitu ya, bisa jadi nggak kelar ini. Jadi di minggu ini saya nggak yakin kamu akan mampu menyelesaikan ini tuntas. Untuk kamu yang memiliki project atau tugas ya yang sedang kamu tangani, nggak yakin. Beberapa di antara kamu mungkin akan memperoleh saran atau juga ini ya, pandangan dari orang terdekat kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan di dalam menangani tugas atau proyek yang kamu sedang kerjakan di sini. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ada beberapa di antara kamu di sini ya, selama ini kalau kerja gitu ya, nggak cepet gitu, karena perfeksionis banget gitu. Alhasil seringkali pekerjaannya itu terlambat atau terbengkalai gitu ya. Jadi sepertinya kamu banyak nih mengoreksi diri sendiri di minggu ini gitu ya. Bagaimana caranya supaya sikap yang atau cara pandang kamu dalam menangani suatu project misalnya atau kasus gitu ya, dengan cara yang berbeda gitu, supaya selalu on time atau selalu memuaskan ya. Ada the Fool, ada Ace of Wands, ada Page of Pentacles, Nine of
Pentacles, Nine of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Wands, ada Ace of Pentacles, ada Three of Pentacles. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Temperance dan juga ada the Magician. Wow, ini ada Temperance nih. Di sini juga ada Temperance. Iya. Sepertinya kamu memperoleh tawaran ya. Beberapa di antara kamu ada yang diberikan tawaran ya, diberikan peluang untuk bekerja, untuk mengerjakan suatu project. Ada yang membukakan pintu rezeki sama kamu. Bisa jadi yang membukakan pintu rezeki sama kamu di sini adalah teman kamu, teman lama gitu ya, orang yang udah pernah kamu kenal sebelumnya. Dan ada bentuk komunikasi nih di minggu ini gitu ya. Dan saya ngelihat ini adalah kesempatan yang baik sih sebenarnya kalau kamu manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Saya ngelihat kamu ada rasa penasaran di sini. Ya, ada keinginan untuk belajar, untuk upgrade, pengen mengetahui lebih jauh lagi gitu ya, seberapa mampukah aku gitu ya berada di bidang ini, menuntaskan tugas tanggung jawab ini gitu. Kalau aku mampu berarti aku hebat, kalau aku nggak mampu gimana ya gitu, jadinya mikir yang negatif di sini gitu, jadi stres kan ya. Terus kamu lagi mikir-mikirin nih gimana menyelesaikan pekerjaan ini, bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah yang dealing sama aku ya gitu. Nah, kamu terlalu detail di sini sehingga itu membuat kamu jadi stres sendiri. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini nggak bisa bekerja sendiri sepertinya ya. Kamu harus melibatkan keluarga, memberikan saran untukmu, juga melibatkan orang yang banyak pengalaman. Mungkin kamu harus melibatkan atasan kamu di dalam memberikan solusi atau saran ya. Ada juga di sini nih bentuk teamwork ya, mungkin kamu juga harus melibatkan teamwork kamu, teman sekerja kamu ya supaya kamu semakin lebih percaya diri. Kumpulkan nih ide-ide ataupun saran-saran dari mereka ya. Ibarat kamu menangani sebuah project nih gitu ya, tadinya kamu sendiri gitu, nah setelah kamu usut-usut sepertinya nggak bisa nih, deadline-nya udah deket ya, ini kerjanya banyak gitu, aku nggak bisa ngerjainnya sendiri gitu ya. Tadinya pengen kamu kerjakan sendiri supaya untungnya semua sama kamu gitu, tapi kalau project yang udah diberikan sama kita sebaiknya itu kita ambil ya kan. Solusinya adalah rekrut tuh teman-teman gitu, ajak teman-teman. Nah, teman-teman ini akan ngebantu untuk menyelesaikannya gitu. Ya, selain ada tenaga bantuan ya bisa juga ya kan berbagi informasi, berbagi ide. Oke, ada Page of Pentacles. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang pengen selalu upgrade di dalam bidang atau pekerjaannya ya. Kamu nggak pengen misalnya level 1 terus gitu. Oke, selama ini aku udah menjadi makeup artist yang handal gitu ya, udah sering keluar kota gitu, tapi aku nggak pengen deh cuma sekedar makeup artist untuk pengantin aja, tapi aku pengen terkenal nih, aku pengen upgrade gitu ya. Nah, kamu buka di TikTok gitu, di TikTok kamu kenal lah. Aku nggak mau deh cuman di TikTok aja, aku pengen di YouTube juga gitu. Jadi ini akan senantiasa ada nih beberapa di antara kamu ini ya, nggak mau diem gitu, selalu pengen upgrade gitu. Tapi ketika kamu menemui level paling atas gitu ya, ketika kamu udah ngerasa ini agak membuat suatu perubahan di sana gitu ya, harus sempurna gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kesempurnaan ini membawa kamu ini di dalam zona ini ya, jadi kebingungan gitu, jadi gimana ya, bisa apa enggak aku ya gitu ya, karena terlalu detail di sana gitu ya. Ya, oke, ada Temperance. Ya, ini tadi saya sudah baca ya. Ya, dan The Magician di sini menunjukkan kreativitas ya. Waktu ya, sarana prasarana sepertinya kamu sudah punya itu semua, tinggal memanfaatkan apa yang ada nih ya. Ibarat kamu makeup artist, semua peralatannya sudah ada gitu ya kan. Ya, kamu mau jadi YouTuber gitu, kamu pengen buat konten di YouTube juga gitu ya. Kalau di TikTok aja udah bisa, pasti di YouTube juga udah bisa gitu. Apa bedanya gitu ya? Jadi kepercayaan diri kamu di sini untuk membangkitkannya perlu ini di-share dengan orang-orang terdekat kamu ya. Orang-orang yang pengen kamu sukses, lebih sukses lagi, akan memberikan saran-saran yang positif sama kamu ya. Beberapa di antara kamu saya lihat ini ya, udah bekerja di suatu instansi atau institusi tertentu dan kamu ngerasa jenuh nih gitu ya, kamu pengen travel, pengen jalan-jalan ya,
pengen mencari inspirasi, ya pengen merasakan sensasi yang baru gitu. Ini mungkin akan memberikan kamu ini nih energi yang lebih positif ya di dalam diri kamu ya. Ya jangan kerja mulu terus gitu ya kan. Sekali-sekali harus menyenangkan diri ya. Ya, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.